Kondisi Ara. Di rumah sakit, Joel menggendong tubuh Ara dan membawanya masuk ke dalam rumah sakit. Dia sudah menghubungi Outnall dan mereka langsung ditangani oleh petugas medis. "Ada apa dengannya? Bukannya dia gadis supermarket itu?" tanya Outnall. "Dia? Panjang ceritanya, periksa dulu dia. Aku curiga tubuhnya banyak luka. Katakan pada Kak Aurel untuk membantu," ucap Joel. "Apa yang lain sudah tahu?" tanya Outnall. "Sudah, Diandra juga sudah tahu mereka akan ke sini," ucap Joel. Baiklah, akan kulakukan yang terbaik, tunggulah di sini," ucap Otnell sambil masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Dia juga menghubungi Aurel. Joel duduk di ruang tunggu, dia terus menatap ruang pemeriksaan di mana Ara diperiksa kondisinya oleh Otnell. Dia benar-benar ketakutan saat ini. Pria itu melipat kedua tangannya, kakinya mengetuk-ngetuk lantai, matanya tak pernah lepas dari pintu ruangan itu. Dia butuh teman-temannya pada saat ini. "Kuharap kau baik-baik saja, Ara," gumam Joel seraya menggigit ujung jarinya karena terlalu panik. Drap, drap, drap. Langkah kaki seseorang terdengar. Dia adalah Aurel yang baru saja datang setelah dihubungi oleh Outnall. "Hei, ada apa? Siapa yang sakit?" tanya Aurel pada Joel. "Kak, pacarku, dia sedang tidak baik-baik saja, tolong periksa tubuhnya. Kurasa ada hal mencurigakan, kalau perlu lakukan visum padanya," ucap Joel yang langsung berdiri sambil menatap Aurel dengan tatapan khawatir. Aurel langsung paham dengan maksud Joel. Visum biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami kekerasan seksual atau tidak. Pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan dalam proses ini. "Tenang, aku akan membantu. Jangan panik, tunggulah di sini. Kami akan melakukan yang terbaik," ucap Aurel seraya menepuk bahu Joel. Dia bisa membaca raut ketakutan dan khawatir dalam mata pria itu. Joel mengangguk dan kembali duduk. Aurel masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Meskipun dia adalah dokter spesialis jantung, Aurel sama seperti Outnall. Dia berbakat dalam berbagai bidang sehingga sering diminta tolong oleh rekan-rekan kerjanya yang lain. Setelah Aurel masuk beberapa menit kemudian, Diandra, David, Edward, dan pasangan mafia tiba di tempat itu. "Joel," suruh mereka, membuat Joel langsung menoleh. Saat melihat wajah teman-temannya, Joel seolah mendapat kekuatan untuk bangkit kembali. "Kalian sudah tiba." "Dia duduk di sini sama Edward," ucap Joel berusaha untuk tersenyum meskipun pikirannya kacau saat ini. "Ada apa, Kak?" tanya Diandra khawatir. "Apa yang terjadi? Kenapa kau di sini? Siapa yang sakit?" tanya Pasco yang juga khawatir. "Gadis supermarket itu, dia dalam bahaya. Aku mau bawanya ke sini tadi. Kita tunggu hasil pemeriksaan Outnall dan Kak Aurel. Nanti akan kuceritakan semuanya. Aku juga butuh bantuan kalian," ucap Joel sambil menunduk sedih. Hanya di depan teman-temannya dia bisa seperti itu. Mereka semua saling menatap. Mereka paham dan ikut menunggu. "Uncle, jangan sedih. Edward di sini kok," celutuk Edward sambil memeluk Joel dari samping. "Iya nak, Uncle senang ada Edward," ucap Joel seraya mengusap kepala bocah itu. Beberapa lama mereka menunggu di sana. Persahabatan mereka memang tak perlu diragukan lagi, sebab ketika salah satu dari mereka menghadapi masalah, maka itu akan menjadi masalah mereka semua. Selang beberapa menit, pintu ruang pemeriksaan dibuka. Outnall dan Aurel keluar dari ruang pemeriksaan, sedangkan tubuh Aurel langsung dibawa ke ruangan pasien oleh perawat yang bertugas. Ekspresi Aurel dan Outnall tak bisa ditebak. Mereka berdua tampak gusar sekaligus shock. "Ada apa dengannya?" tanya Outnall yang langsung berdiri menghampiri mereka. Outnall berkaca pinggang sedangkan Aurel mengusap kasar wajahnya. Tampaknya hasil pemeriksaan Ara tidak meyakinkan. "Ada apa? Kenapa kalian diam? Apa yang terjadi pada Ara?" Joel mulai panik. "Sebaiknya kita bicarakan di tempat yang lebih tenang. Ikut aku," ajak Outnall mengarahkan mereka semua ke ruang kerjanya. Mereka melangkah ke ruang kerja. Outnall setibanya di sana mereka semua duduk dengan tenang dan mendengarkan. Hasil pemeriksaan sementara, gadis itu adalah korban penganiayaan. Ini foto bagian perut, punggung, dan kakinya. Semuanya bekas luka lama dan baru. Bagaimana bisa dia bertahan dengan semua itu? Ucap Outnall sambil memberikan foto hasil pemeriksaan pada Joel. Joel menerima dan dia menatap foto itu dengan geram. Pria itu mengeraskan rahangnya saat melihat foto-foto itu. Kecurigaannya benar. "Bagaimana hasil visumnya?" tanya Joel sambil menatap Aurel. Kali ini tatapan mata Joel benar-benar dingin, tak seperti biasanya. Yang lain diam saja dan mendengarkan. Dia masih murni, tak ada tanda-tanda kalau dia mengalami hal itu,
ucap Ara yang menyesuaikan kata-katanya karena ada Edward di sana. Joel menghela napas lega. Ternyata Ara masih belum disentuh oleh mereka, hanya saja pasti hampir mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang itu melihat bagaimana bekas luka itu ada di tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya David. Joel menatap mereka semua. Dari ekspresi pria itu mereka tahu pasti ada yang tidak beres. Joel akhirnya menceritakan semua kejadian yang menimpa Ara pada mereka. Dia menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Mendengar penuturan Joel, mereka semua sampai terkejut bukan main dengan kejadian mengerikan yang menimpa Ara. Betapa teganya mereka melakukan hal sekeji itu pada Ara. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang, Joel? Tanya Pasco. Aku akan membalas mereka satu persatu, tapi tunggu sampai Ara sehat dulu, ucap Joel. Kami akan membantumu, ucap Arnold. Terima kasih, aku tahu aku bisa melakukannya karena ada kalian, ucap Joel. Kakak akan merawat Ara, Kak, tenang saja. Kami akan membantu sebisa mungkin, ucap Diandra. Setelah berbicara dengan teman-temannya, Joel beranjak menuju ruangan di mana Ara dirawat. Dia berjalan dengan pelan dan masuk ke ruangan itu dengan pelan. Dia tak ingin mengejutkan gadis itu. Perlahan, Joel masuk dan duduk di samping berangkar Ara. Dia menatap gadis yang kini berbaring di atas tempat tidur pasien. Mata Joel menatap wajah kekasihnya dengan berkaca-kaca. Kau akan sembuh, aku akan menjagamu, ucap Joel sambil mengusap wajah Ara. Ara mengerjapkan matanya, dia perlahan membuka kedua matanya. Dia melihat sosok bayangan pria yang malah membuatnya ketakutan karena berpikir itu adalah salah satu pembuli itu. Joel yang menggenggam tangannya sontak terkejut karena merasakan tubuh Ara kembali gemetaran. Ara, panggil Joel dengan lembut saat dia mengatakan hal itu. Ara langsung sadar kalau yang duduk di dekatnya adalah Joel. Seketika air matanya mengalir sambil menatap pria itu. Hei, jangan menangis, aku di sini, tenang ya, ucap Joel sambil mengusap air mata Ara. Kupikir kau juga pergi meninggalkanku. Hiks, Ara menangis terdengar sangat menyayat hati. Aku selalu di sini, tenang Ara, aku ada di sini, ucap Joel. Maaf merepotkanmu, ucap Ara pelan. Joel menggelengkan kepalanya, kau tidak merepotkanku, sudah aku bilang kalau aku akan bersamamu, bukan? Ucap Joel. Terima kasih banyak, ucap Ara sambil menatap wajah pria itu. Bisa dirasakan kalau Joel begitu perhatian dan mengasihinya. Tak pernah dia merasakan kasih sayang selembut ini. Bagaimana perasaanmu? Tanya Joel seraya mengelus tangan Ara agar gadis itu tenang. Aku baik. Kenapa aku di sini, Dan? Ara menyentuh kepalanya karena terasa dingin. Aku rambut. Tak apa, kau di rumah sakit. Aku membawamu ke sini supaya kau sehat. Kau terlalu kurus sih, makanya makan yang banyak, ucap Joel sambil tersenyum. Dia berdiri dan mengambil penutup kepala untuk Ara dan memasangnya di kepala gadis itu. Ini pakaian nanti dingin. Itu seperti lampu neon, ucap Joel sambil mencolek hidung Ara. Wajah Ara merona karena Joel benar-benar menghiburnya. Bahkan pria itu tak menanyakan apapun tentang rambut gadis itu. Berada pada posisi seperti itu membuat jantung Ara berdegup kencang untuk pertama kalinya dia rasakan saat melihat lawan jenisnya. Hei kau merona, kau malu ya? Imut sekali, Joel menertawai Ara membuat gadis itu benar-benar malu.